Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Allah yang Maha Besar. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar. Engkau tidak tertandingi oleh apapun Tuhan. Kebesaran-Mu, kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu melebihi apapun. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sembah musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi Engkau Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, kerajaan-Mu kekal selamanya Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami.
kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Itulah sebabnya kami datang dalam ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah meneduhkan hati kami dan sekarang kami mohon Engkau akan menolong supaya Engkau akan menuntun hidup kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Bawalah kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, untuk hadirat-Mu di antara kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau akan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran itu. Hamba-Mu ini manusia biasa saja, tidak sanggup untuk membawa orang ke dalam kebenaran. Karena itu hamba siap untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan dengan jelas dan jernih kepada kami sekalian, supaya kami dituntun dalam kebenaran-Mu. Saat yang teduh ini dari awal sampai kepada akhirnya saya bawa ke dalam tangan Roh Kudus untuk memberkati kami, memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan, dan kita semua yang menyambutnya, mari kita sama-sama mengatakan amin. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara-saudara duduk kembali. Ya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pagi hari ini kita dapat sama-sama menyembah Tuhan, dan Tuhan telah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menolong hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul menghadapi krisis kebutuhan hidup. Menghadapi krisis kebutuhan hidup. Nah,
Nah, sebenarnya renungan ini muncul dari pembacaan terhadap satu teks firman Tuhan yang bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara barangkali sudah begitu familiar ya, sudah begitu akrab dengan cerita itu. Namun demikian ada baiknya kita tetap membaca teks firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kalau teks firman Tuhan sudah saya kutip dan demikianlah kiranya bunyinya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, dan melihat bahwa orang banyak itu berbondong-bondong datang kepadanya, maka berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, yaitu Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid Yesus, yaitu Andreas, saudaranya Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang terlebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Wow, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, maka Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Saudara, cerita firman Tuhan ini barangkali sangat akrab dengan kita, sudah sering kita dengarkan. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita dan merenungkannya dan mencoba mencari pelajaran apa yang kira-kira bisa kita tangkap dari dalamnya. Dari perenungan yang sudah saya buat, sekurang-kurangnya saya bisa sharing kepada kita sekalian apa yang kira-kira saya telah mendapatkan dari Tuhan ya. Tentu cerita ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Sedemikian mengesankan sehingga Alkitab kita ini ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil ini mencatat karya-karya mujizat Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang ada satu mujizat yang diceritakan oleh Matius, tapi tidak diceritakan oleh Markus, tidak diceritakan oleh Lukas, tidak diceritakan oleh Yohanes. Ada mujizat yang diceritakan oleh Markus, tidak diceritakan oleh Matius, tidak diceritakan oleh Lukas, tidak diceritakan oleh Yohanes. Ada mujizat yang diceritakan oleh Yohanes, tidak diceritakan oleh Markus, tidak diceritakan oleh Matius, tidak diceritakan oleh Yohanes. Ada mujizat yang diceritakan oleh Yohanes, tidak diceritakan oleh Matius, Markus, atau Lukas. Tapi untuk mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ini 4 kitab Injil menulis. Saya itu pikir, andai kata ada 5 kitab Injil, andai kata ada 6 kitab Injil, kata ada 7 kitab Injil, kayaknya semua kitab Injil akan tetap menulis ini. Karena manusia itu sangat
peduli dengan perut. Sangat peduli dengan perut. Sehingga pengalaman dengan Tuhan yang kaitan dengan perut itu gak bisa dilupakan. Apalagi kalau kita ada di situ, lalu kita mengetahui bahwa ternyata waktu itu ada kumpulan orang banyak menurut Yohanes, dan yang lain-lain mengatakan kira-kira 5.000 karena hari itu tidak diadakan absen, jadi nggak tahu persisnya berapa, jadi hanya kira-kira 5.000. Lalu orang-orang mengatakan, nah kalau seandainya karena orang Yahudi itu sangat man center ya, selalu terlalu menghitung laki-laki ya, tidak pernah menghitung yang wanita. Kalau wanitanya dihitung, biasanya dalam kumpulan-kumpulan rohani itu wanita lebih banyak yang hadir gitu. Saya temui di mana saja ada kumpulan rohani, mesti wanitanya lebih banyak. Satu kali saya diminta untuk kembali lagi ke satu gereja yang pernah saya belajar di Korea selama 1,5 bulan. Oleh pendetanya pas saya ada konferensi di Korea, diajak pergi ke kota Busan, dan kemudian pas ada ibadah Rabu malam, nanti Garut kasih renungan ya. Anda kira-kira katanya dia 300 orang yang hadir malam hari itu dalam ibadah doa Rabu malam. Tapi waktu saya perhatikan laki-lakinya mungkin gak sampai 10. Jadi saya pikir-pikir nanti, waduh surga ini nanti akan dipenuhi dengan para wanita gitu ya. Nah tapi pada waktu saya memikirkan yang begini ini, kalau yang laki-lakinya aja dikatakan 5.000, jangan-jangan yang wanitanya bisa lebih dari 5.000. Lalu kemudian anak-anak. Lalu kemudian ada sampai yang orang memperkirakan, wah ini tidak kurang dari 12.000, atau bahkan ada seorang penafsir yang mengatakan mungkin 20.000. Nah modalnya adalah 5 roti, 2 ikan yang merupakan makanannya anak kecil. Jadi itu untuk orang besar 1 kali makan aja gak kenyang. Tapi kok bisa firman Tuhan katakan 20.000 orangnya semua kenyang dan bahkan lebih. Ini memang tak terlupakan lah oleh mereka, sehingga akhirnya ditulis dalam keempat kitab Injil. Tapi waktu kita renung-renungkan, mungkin pada saat yang sama Tuhan juga mau ingatkan kepada kita apa yang terlalu menjadi kekhawatiran bagi manusia. Kita mau pergi kemana itu mesti gak pernah lupa mikir, kapan ya makan pagi, di mana makan pagi, di mana makan siang, di mana. Saya belum pernah mendapatkan jadwal retreat di mana tidak ada jadwal makan. Pokoknya itu selalu akan mengikuti manusia terus gitu. Dan Tuhan seperti mau bang itu kasih kepada kita satu pesan yang paling utama dari cerita ini, diceritakan oleh keempat penulis kitab Injil. Menurut saya nomor 1. Klik. Ayo next. Tuhan peduli kepada kebutuhan fisik kita. Amin. Amin. Sesuatu yang kalau kita ibadah begini rasanya enggak penting itu. Tapi kalau ditinjau dari hati kita, yang paling kita khawatirkan secara tidak sadar itu justru kebutuhan fisik. Ada orang yang enggak mikir, kalau dia enggak berdoa 3 hari enggak terlalu mikir. Tapi kalau dia enggak makan 3 hari mikir banget. Dan kalau itu menjadi keprihatinanmu, kalau itu menjadi kekhawatiranmu yang paling banyak, jangan lupa aku adalah Tuhan yang juga memperhatikan kebutuhanmu itu. Kebutuhan fisik Tuhan sangat memperhatikan kita. Saudara-saudara, sedemikian Tuhan memperhatikan sehingga ketika Tuhan punya program, contohnya ketika mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, Alkitab mencatat jumlah laki-lakinya adalah 600.000. Wah, kalau cuma 5.000 itu gak sebanding dengan itu. 600.000 ditambahkan wanita dan anak-anak, ada yang memperkirakan 2-3 juta tiap hari berjalan di padang gurun. Nah, mau dapat makan dari siapa? Warung pecel gak ada, warung soto gak ada warung. Kalaupun ada orang bikin roti di padang gurun, gak cukup untuk 3 juta tiap hari. Tapi Tuhan pelihara mereka dari hari ke hari selama 40 tahun. Kalikan 40 kali 365 tanpa modal. Tiap hari pagi, siang, sore dicukupi oleh Tuhan. Berapa itu kebutuhannya? Kita mau Natalan aja bingungnya sudah mulai dari September. Betul, yang hadir piro sih? Nggak sampai 1 juta. Apalagi kalau yang hadir 1 juta, wah kita bingungnya luar biasa.
Tapi Tuhan mau tunjukkan, kalaupun 3 juta, aku juga peduli kebutuhan fisiknya. Sampai 40 tahun dipelihara oleh Tuhan. Itu baru soal makannya, belum pakaiannya, belum sepatunya, belum kebutuhan sanitasi, mandi, lalu kemudian ke belakang. 3 juta orang di padang gurun tanpa persiapan. Yang paling menarik adalah Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari. Karena kalau orang ada di padang gurun, maka diberi langsung sinar matahari. Bukan tidak mungkin 3 juta nanti waktu sampai di tanah perjanjian tinggal 1 juta. Karena semua akan mati karena kepanasan. Tapi pada malam hari mereka juga bisa mati beku karena kedinginan. Dan Tuhan kasih tiang api, bukan hanya untuk menerangi, tapi juga memberi kepanasan hangat yang luar biasa. Tuhan itu begitu peduli kepada kebutuhan fisik kita. Sampai satu kali pada waktu saya pernah membaca satu artikel, saya juga sempat meneteskan air mata. Ada seorang diceritakan, orang kaya raya di Inggris katanya. Saya lupa namanya. Tapi kemudian dia sudah mencapai umur 92 tahun. Dan suatu kali dia sakit, dibawa ke rumah sakit. Dan pada waktu rumah sakit kemudian didiagnose, lalu kemudian dia sudah tinggal 2-3 hari, lalu kemudian diagnose, check up selesai semuanya, lalu kemudian dikatakan bahwa oke Pak, ini sekarang kalau Bapak mau pulang juga boleh, tapi mau dirawat di rumah sakit juga boleh. Kalau dirawat di rumah sakit, inilah bilnya, biayanya. Kalau Bapak mau pulang, inilah biayanya. Gitu. Dan pada waktu dia mendapatkan bil itu, lalu kemudian dia mulai meneteskan air mata. Lalu kemudian orang yang memberikan bil itu, tagihan pembayaran itu, kemudian akhirnya dia pikir, aduh, kasihan orang ini barangkali nggak sanggup untuk membayarnya karena dia nggak kenal siapa orang ini gitu. Terus kemudian, Pak, kenapa Pak? Apa Bapak merasa itu terlalu mahal dan nggak mungkin bisa membayar dan sebagainya? Lalu kemudian Bapak tua itu 92 tahun mengatakan, rupanya kamu juga nggak kenal saya gitu. Lalu dia katakan, jangankan cuma harga sebesar ini, kamu kalikan 100 kali, kamu kalikan 1000 kali, saya bisa bayar langsung saat ini juga. Saya menangis bukan karena saya nggak sanggup membayar. Saya menangis karena setelah 92 tahun saya menghirup O2 dengan gratis. Tiap pagi saya mendapatkan kesehatan, tapi saya tidak bersyukur kepada Dia yang memberi kesehatan setiap hari selama 92 tahun. Saat ini saya rasa satu tarikan nafas itu begitu berharga dan Tuhan memberikan kepada saya secara cuma-cuma. Saudara-saudara, kadang-kadang kebutuhan fisik kita itu kita abaikan begitu saja tanpa perenungan. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan kebutuhan fisik kita. Dan kalau kita amati sedikit, kita mesti bersyukur kepadanya karena luar biasanya Tuhan memperhatikan kita. Betapa tidak, saudara? Saudara mungkin pernah saya sharingkah atau waktu saya membaca Markus pasal 4, di sana dikatakan katanya petani datang ke tanah lalu dia menabur benih. Lalu kemudian dia coba usahakan supaya benih itu bisa tumbuh dengan baik. Tetapi petani itu pada waktu malam apa yang dilakukan? Dia tidur. Saya bertanya, apakah benih itu berhenti bertumbuh? Tidak. Kata firman Tuhan di sana, ketika petani tidur, Tuhan bekerja menumbuhkan benih itu. Petani sebenarnya bukan orang yang bisa menumbuhkan benih. Petani sebenarnya hanya mengkondisikan atmosfer, mengkondisikan lingkungan supaya benih itu bisa tumbuh. Tetapi Tuhan kalau bisa digambarkan dengan hidup itu barangkali Tuhan yang memelototi dan mengusahakan tiap benih itu ditumbuhkan sedemikian rupa. Dan kemudian nanti dia memultiplikasikan dari satu benih, kalau misalnya seperti padi atau gandum katanya, nanti munculnya bisa 30 kali lipat, bisa 40 kali lipat, ada yang berlipat jadi 100. Petani bisa lakukan itu? Tidak bisa. Lalu
Lalu ketika saya katakan itu, waduh, kalau begitu butir-butir padi yang saya makan ini adalah hasil lemburnya Tuhan gitu. Mohon maaf ya, saudara. Sejak saat itu, saudara, saya merasa nggak enak dalam hati saya kalau saya makan lalu sekian butir saya sisakan untuk dibuang begitu saja. Nggak tahu ya, saya punya perasaan hasil lemburnya Tuhan saya buang begitu saja gitu. Lalu saya mulai agak hati-hati. Kalau begitu caranya, waktu saya makan lebih baik saya ambil nasinya ojo akeh-akeh supaya pasti entek gitu. Kalau mau tambah yang ngambil lagi gitu. Sehingga enggak akan membuang-buang hasil lemburnya Tuhan. Saya sedang menghidupkan itu kepada diri saya sendiri dan saya katakan seandainya saya lembur untuk orang lain sampai enggak tidur bermalam-malam, lalu hasil lemburan saya oleh dia dibuang aja ke tempat sampah, hati saya seperti rasa bagaimana? Akhirnya Tuhan menolong saya. Nah repotnya saudara, kalau pas nasinya dimasak kurang mateng, bingung kita ya, mau dimasukkan takut mendatangkan penyakit gitu. Dan kadang-kadang rasanya juga kurang enak, tapi mau dibuang, ini hasil lemburnya Tuhan ya. Karena itu kita perlu, kalau mulai mikir yang gini-gini, kecil-kecil, akhirnya kita tahu bahwa walaupun kita bisnis apapun, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang pernah lepas dari Tuhan untuk kita bisa meneruskan hidup. Karena semua kita makan nasi. Oh enggak Pak, saya enggak makan nasi. Makan apa? Makan roti. Roti dari mana? Gandum. Gandum aja hasil lemburnya Tuhan. Makan apa saja itu semuanya hasil lemburnya Tuhan. Dan Tuhan begitu peduli kepada kita. Waktu saya makan ayam, saya mikir-mikir, lah ayam itu tiap hari tak makan di sakmen ini. Padahal yang makan di seluruh dunia 8,2 miliar. Nah, dulu jumlah penduduk dunia kan nggak banyak, tapi ketika manusia bertambah banyak, kok ayamnya nggak habis-habis ya saudara? Kok ikan nggak habis-habis ya? Ya kan ada menternak Pak. Menternak itu apa bisa memastikan bahwa ayam itu akan hidup atau mati? Apalagi kalau ikan di laut. Ada kan nelayan-nelayan yang bisa memelihara ikan-ikan sampai semua disediakan oleh Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan peduli kepada perut kita ini setiap hari. Saudara-saudara, kok cara mandangnya saya kok seperti mau menelan saya semua. Saya jadi takut saudara. Saudara berada dalam perenungan yang luar biasa terhadap hal ini. Saudara, kadang-kadang hal-hal seperti ini kita lewatkan begitu saja dan seolah-olah kita seperti bahasa Inggris katakan taken for granted. Ya itu sudah semestinya saya dapat itu. Kan Tuhan sebagai Tuhan yang harus bertanggung. Tidak saudara. Dia punya hati bagi kita dan karena itu dia menyediakan kebutuhan fisik kita. Mulai hari ini mari kita betul-betul merasa bahwa Tuhan itu begitu peduli pada kita, begitu peduli. Nah, firman Tuhan tadi, mengapa saya renungkan ini? Karena firman Tuhan tadi menunjukkan, apalagi kalau kita baca dalam Markus, apalagi kalau kita baca dalam Matius, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan katanya. Karena orang-orang ini ikut pelajarannya Tuhan Yesus, saking Tuhan Yesus ngajarnya bagus sekali, kira-kira itu kan dari pagi sampai sore. Dan sekarang mau pulang, wah kalau nggak makan nanti bisa ada yang pingsan, ada yang sakit, ada apa. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah itu loh maksud saya, Tuhan Yesus itu begitu peduli. Kalau Yesus adalah penjelmaan dari Allah, berarti Allah itu begitu peduli kepada kebutuhan kita. Dan mari kita bersikap yang sepatutnya kepada Dia yang begitu peduli pada kita ini. Itu renungan yang pertama. Renungan yang kedua saudara, tadi Tuhan Yesus katakan berilah mereka makan. Lalu datanglah si Filipus katanya. Filipus itu apa-apa kalau sudah gitu lalu dihitung. Saya tahu ini 5.000 laki-laki sama anak-anak dan ibu-ibu 20.000. Kalau orang makan kecil aja dihitung pakai kalkulator. Jumlah, waduh, orang kerja 200 hari kerjanya itu didapat gaji, gajinya diberikan kepada kita sebagai persembahan full, dia nggak ngambil sama sekali 200 hari.
Hampir 1 tahun dia kerja, diberikan ke sini semua. Lalu kita belikan roti, kalau ada bakul roti yang siap menyediakan. Enggak cukup Tuhan. Dihitung. Tapi kita dengar tadi ada Andreas yang tahu berserah. Jadi Andreas katakan, Yesus, waduh enggak cukup ini memang gitu. Tapi ini ada sesuatu ini, yaitu anak kecil bawa makan siang makan sorenya. 1 bungkus saja, 5 roti 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang ini? Ya saya serahkan kepada engkau, diserahkan. Anak kecil itu bisa dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan ketika hitung, tidak sekedar hitung lalu berhenti dihitung seperti Filipus, tapi kemudian bertindak untuk menyerahkan kepada Yesus. Dan kita melihat ketika bahan itu ada di tangan Yesus, Yesus bisa membuat apa saja. Yesus bisa membuat apa saja, dan kita lihat ceritanya menjadi seperti itu. Kita didorong untuk menjadi orang-orang Kristen yang harus pakai otak, harus tahu menghitung. Tapi kadang-kadang ada ayat-ayat firman Tuhan yang pada waktu kita mau terapkan, kadang-kadang otak kita seperti kurang setuju dengan itu, nggak ngerti. Contohnya ini, berilah maka kamu tidak akan kekurangan. Menurut logika, semakin memberi, semakin berkurang dong yang kita miliki. Tapi kenapa itu kok bisa terjadi ketika kita jadi murah hati? Kok kita tidak berkekurangan, tapi Tuhan bisa memberi kepada kita berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Itu diperlukan kepercayaan, tahu berserah bahwa firman Tuhan ketika bertentangan dengan hitungan saya, dia bisa bekerja di luar hitungan saya. Sehingga bagus sekali untuk bisa menghitung, tapi taat kepada firman Tuhan 100% merupakan sesuatu yang luar biasa penting dalam kehidupan kita. Sebenarnya saudara, dalam prinsip yang kedua itu maksud saya adalah bahwa Tuhan mau supaya kita dalam kehidupan kaitan dengan kebutuhan fisik, bahkan sampai menghadapi krisis nanti, itu maksudnya kita mesti memakai daya-daya kita. Contohnya ini Filipus pakai hitungannya gitu. Setelah hitungan akhirnya tahu bahwa kami nggak bisa, Tuhan tolong, tapi hitung dulu gitu. Dan dari sini saya bisa melihat Andreas pun juga melakukan sesuatu lebih dulu gitu. Saudara, dalam keadaan yang begitu cepat ada kebutuhan. Andreas ini ada seorang yang suka meneliti pribadi murid-murid Tuhan Yesus, dan kemudian mereka temukan Andreas ini punya kebiasaan apa? Suka bergaul, katanya. Di mana saja Andreas diceritakan namanya, selalu dia sedang membawa orang kepada Yesus gitu. Karena dia suka bergaul. Nah, dalam kumpulan orang banyak 2.000 orang. Bagaimana dia bisa tahu ada anak kecil yang bawa? Lalu peneliti mengatakan hanya satu, karena orang ini memang suka bergaul. Nah, ini kan juga jadi modal dalam saat-saat kritis. Kalau kita punya banyak kenalan, sebenarnya hidup kita mestinya lebih dipermudah daripada kalau kita nggak punya banyak kenalan. Apalagi kalau kenalan-kenalan kita itu mengaku bahwa kita itu friend-nya mereka, sahabatnya mereka. Maka pada waktu kita menghadapi krisis-krisis, ada begitu banyak orang yang siap untuk berdampingan dengan kita dan menjadi penolong kita. Sehingga dari situ akhirnya saya diberkati. Apalagi ada falsafah-falsafah yang menolong. Misalnya di falsafah Jawa dikatakan punya satu musuh terlalu banyak, punya 1000 teman atau sahabat terlalu sedikit. Wah, itu mengingatkan apa nenek moyang saya? Kamu harus bangun persahabatan dan jangan bermusuhan dengan satu orang pun gitu. Bangun persahabatan sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana Pak? Tuhan bisa membangun persahabatan, bersyukur, bergaul dengan orang-orang barat yang memberikan kepada kita satu peribahasa yang mengatakan a friend in need is a friend indeed. Teman dalam orang yang sedang butuh itu sebenarnya adalah orang yang bisa menjadi teman kita yang sejati, atau mereka bisa menganggap kita menjadi temannya yang sejati. Kenapa? Kalau kita datang kepada orang saat dia membutuhkan, lalu kita akan adalah merupakan jawaban terhadap kebutuhan itu, maka kita bisa menjadi temannya dia. Lalu kalau kita ngomong mengenai fisik, berarti Pak, kalau saya mau jadi temannya orang, berarti saya harus punya
ada punya materi-materi yang cukup supaya saya selalu bisa menjadi penjawab kebutuhan orang. Tidak. Ternyata tidak harus punya modal materi untuk kita bisa menjadi temannya orang. Pernah saya ceritakan kepada saudara-saudara, saya pernah tahun 88 sampai 90 kuliah di Filipina. Berteman dengan orang-orang dari 17 negara, kira-kira 120 orang sedang kuliah di sana. Lalu kemudian bergaul tiap hari. Nah, ada teman dari Jepang yang pada waktu itu hanya ada dia dengan satu keluarga orang Jepang. Tapi keluarga orang Jepang ini karena mereka berkeluarga, mereka hidup sendiri di apartemen keluarga. Tapi dia hidup di asrama Lajang yang saya juga tinggal di situ. Dia orang Jepang sendiri dan dia termasuk salah satu mahasiswa yang belum lulus bahasa Inggrisnya. Sehingga dia perlu belajar bahasa Inggris. Dia ngambil kelas bahasa Inggris. Teman-teman kami yang lain sibuk sekali dengan tugas-tugas belajar yang memang nggak mudah di sana. Terlalu banyak tugas-tugas untuk bisa mengasah otak sehingga akhirnya harus lembur-lembur. Gara-gara begitu teman dari Jepang itu saya sering lihat kalau malam-malam sendiri bergumul sendiri, coba melafalkan bahasa Inggris dan sebagainya. Lalu saya pikir-pikir, teman ini perlu teman ini, teman saya ini perlu teman. Saya juga sibuk, tapi saya katakan mungkin saya masih bisa menjadi temannya dia. Sehingga kemudian akhirnya saya sapa dia lalu, kamu perlu teman ya untuk praktek bahasa Inggrismu, supaya kamu bisa lebih lancar. Iya betul. Saya mau jadi temanmu. Ayo praktek bahasa Inggris dengan saya gitu. Ya itu menolong saya juga untuk mendapatkan keuntungan bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih cepat gitu. Dan gara-gara dia tertolong itu maka kemampuan berbahasa Inggrisnya cepat beres, lalu semester berikutnya dia sudah lulus bahasa Inggris, bisa ikut kuliah secara full. Rupanya pertemanan ini menjadikan nanti pada waktu tahun ketiga, terlalu ada liburan 3 bulan, teman-teman saya pada pulang, saya nggak bisa pulang karena sponsor saya terbatas. Lalu teman saya ini mengatakan, kamu kalau nggak pulang ke Indonesia, kamu di sini nggak ikut kuliah, ayo ikut ke Jepang. Masa, apalagi ke Jepang, ke Indonesia aja saya nggak bisa. Enggak, saya dulu sebelum masuk di sini saya sudah kerja, saya sudah simpen uang saya itu cukup untuk kuliah saya di sini dan hidup beberapa tahun sesudah dari sini. Saya punya, ayo main, nanti kamu tinggal di rumah saya, kita melayani di Jepang. Nanti singkat ceritanya akhirnya berubah menjadi ke Jepang, ke Korea, melayani 30 hari, di Jepang 2 minggu dan kemudian kembali ke Korea dan sebagainya. Nah, tapi artinya bahwa ternyata untuk menjadi teman ini, saya tidak perlu punya uang, tidak perlu punya materi, tapi saya punya sesuatu yang dia perlukan, yang dia tidak miliki, yang saya miliki. Kalau saja kita sangat cermat untuk melihat apa sih yang saya punya, yang orang itu tidak punya, yang orang itu butuh, maka setiap orang selalu bisa menolong orang lain. Kalau ada orang yang sedang butuh tenaga, kita punya tenaga, kan kita bisa memberikan sehingga kita bisa menjadi temannya orang itu. Karena itu seperti orang Andreas ini sangat perlu. Tetapi setelah semua upaya manusia, kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas, itu kan hukum-hukum supaya kita menjadi berhasil. Lalu kemudian tahu menghitung dengan cermat, kita hitung semuanya. Lalu kemudian kita bergaul dengan semakin banyak orang. Ada saja waktunya di mana tetap usaha manusia itu mengalami kemandekan. Pada waktu mengalami kemandekan, tidak boleh kita berhenti di tahu menghitung. Kita harus sampai ke tingkat bisa berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya yang dijanjikan kepada kita untuk dapat menggenapi. Saya sangat suka kombinasi di antara sikap Filipus dan sikap Andreas ini. Saya masukkan dalam diri saya sehingga saya mengatakan saya mau kerjakan semua hukum manusia yang membuat manusia berhasil dalam kaitan dengan hal-hal kebutuhan fisik. Misalnya jangan besar pasak daripada tiang, siaplah menabung, kerja keraslah, kerja cerdaslah, kerja cepatlah supaya bisa mendapatkan yang lebih banyak sehingga kita bisa nabung. Saat-saat kritis ada persediaan dan sebagainya, itu semua dikerjakan. Tapi tetap saja ada saat-saat di mana rasanya kebutuhan di atas kemampuan kita memerlukan rasa berserah dan Tuhan akan tolong kita.
Pertama, Tuhan peduli kepada kebutuhan fisik kita. Yang kedua, kita harus menjalani hidup di mana upaya harus dijalankan, tapi pada waktu upaya kita ternyata juga tidak bisa menjawab, masih ada jalan dengan berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang saya kagum dengan cerita ini adalah menariknya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mendapatkan berapa tadi? 5 roti, 2 ikan. Kan mestinya mendatangkan kecemasan, tapi tidak. Tuhan Yesus malah dikatakan di situ bersyukur. Bersyukur, lalu kemudian setelah itu hitung kelimpahannya dari rasa bersyukur. Dari keadaan apapun disyukuri oleh Yesus, dan rupanya syukur ini menolong. Saudara, kalau saudara nanti ada waktu, silahkan waktu pulang membaca teks itu seterusnya, kalau perlu sampai ayat 66 bagian terakhir. Tapi di ayat 23 itu dicatat oleh Yohanes bahwa ketika keesokan harinya itu mereka kemudian ingat tentang Yesus yang kemarin memberi makan pada mereka dengan berkelimpahan itu. Lalu mereka ingatnya, dicatat oleh Yohanes, ketika Yesus memberi makan pada mereka sesudah Yesus mengucap syukur atasnya. Artinya berarti bahwa Yesus bersyukur di tengah-tengah krisis itu kepada Bapa. Kok masih ada modal sedikit diucapi syukur, itu mengesankan. Karena manusia pada umumnya setelah menghitung lalu kemudian ya nggak bisa gitu. Tapi Yesus bersyukur sehingga akhirnya Yohanes yang ada di situ, yang nulis teks ini juga, dia sampai mengatakan sesudah Yesus mengucap syukur. Jadi mengagumkan di tengah-tengah krisis kok Yesus bersyukur ya kepada Bapa. Ya karena kepercayaan yang sangat kuat bahwa Bapa adalah penyedia semuanya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah penyedia semuanya, kita bisa bersyukur dan mengembangkan rasa syukur ini. Seorang pendeta senior memberkati saya dengan meninggalkan satu pepatah dan mengatakan, Gatut, kamu perhatikan nanti, seringkali ucapan syukur merupakan pembuka berkat Tuhan bagi kita. Seringkali ucapan syukur merupakan pembuka dari berkat Tuhan bagi kita. Karena dalam ucapan syukur berarti kita seperti percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di dalam kesulitan yang kita hadapi ini. Saya berteman dengan seorang teman yang sangat akrab di Filipina dulu karena kami sama-sama suka main gitar. Namanya Noel Dionson. Noel sebenarnya sudah pernah kuliah di UP, Universitas Filipina, itu seperti UI kita, Fakultas Kedokteran. Tapi kemudian akhirnya dia tidak meneruskan sampai terakhir karena dia tidak tahan dengan panggilan Tuhan untuk menjadi hambanya. Nah, papahnya dia adalah seorang yang melayani Tuhan dari bawah sampai pada saat itu menjadi seorang yang sangat dihormati di Filipina. Pak Narsiso Dionson namanya, karena dia menunjukkan diri setia kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan sehingga pelayanannya dari bawah sekali sampai kemudian menjadi pemimpin yang sangat disegani. Tapi Noel punya adik-adik laki-laki dan dia suka cerita kepada saya mengenai pengalaman-pengalaman hidupnya, cukup banyak ceritanya. Tapi dia pernah menceritakan sesuatu yang ini. Pada masa ayahnya merintis, anaknya 4 sudah. Lalu pada suatu hari tidak ada sama sekali persediaan makan. Papanya seorang yang rohani dan agak susah juga, tapi akhirnya dia memutuskan begini aja lah. Minta istrinya untuk bawa bakul, piring, taruh di atas meja. Anak-anak tetap dipanggil pada jamnya makan siang, makan pagi sudah lewat. Lalu kemudian diajak kumpul, lalu papanya, mari kita bersyukur hari ini kita nggak ada makanan. Kita tidak bersyukur karena keadaan kita nggak ada makanan. Tapi kita tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, tapi kok nggak ada berkat yang cukup. Mari kita bersyukur. Sementara mereka berdoa, Noel katakan karena nggak ada makanan ya saya saat itu doanya sungguh-sungguh gitu. Nah, kayaknya yang sebelum-sebelumnya ya karena sudah ada makanan doa. Tahu-tahu pada waktu pas doa, kemudian rupanya pintu diketuk dan ternyata tetangga
yang sama sekali bukan anak Tuhan, seperti digerakkan oleh Tuhan untuk menyediakan makan yang masih hangat, kemudian diberikan kepada keluarga ini. Dan pada waktu mereka melek, amin, makanan tersedia bagi mereka. Cerita kecil yang bagi saya menolong pada saya untuk mengatakan syukurilah keadaan dalam seperti apapun. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan mengatur cerita-cerita dalam kehidupan kita. Ada satu alumni Sati yang ya jauh di atas saya. Beliau sudah almarhum sekarang, merintis di suatu kota di Jawa Timur nih. Lalu kemudian setelah jemaat berkembang membangun gedung gereja. Tapi ya bergumul lah pembangunan itu. Luar biasa bergumul. Panitia yang dibentuk pada suatu kali ketika tinggal atap saja sudah merasa sangat lelah untuk memperjuangkan perjuangan pembangunan gereja itu. Lalu akhirnya mereka mengatakan, Pak Pendeta, cukup sampai di sini saja saya mengambil tanggung jawab ini. Dan akhirnya Pak Pendeta itu dengan singkat cerita, akhirnya juga harus tetap mengambil tanggung jawab itu. Gimana ini mau musim hujan, tinggal atap saja kita belum bisa lakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Ayo kita doa puasa gitu. Kita ucapi syukurlah Tuhan sudah menolong kita sampai di sini kok gitu. Dia ajak jemaatnya syukur pagi, dalam doa pagi, dalam doa malam diundang syukur. Ya cerita ini seperti dibuat, tapi sebenarnya memang betul-betul mereka nggak tahu bagaimana berharap gitu. Tapi ceritanya kemudian hari kedua setelah mereka berdoa bersyukur selama 2 hari pagi dan malam, tahu-tahu ada seorang bukan anak Tuhan, sangat tokoh dari satu kepercayaan yang lain, datang pagi-pagi dengan seperti agak tergopoh-gopoh menanyakan apakah ini rumah pendeta ini gitu nama. Oh iya betul gitu. Dia tidak sempat melihat keadaan lingkungan, lalu dia, apakah ini sedang ada membangun gitu. Iya betul. Oh iya, begini Pak, ini kami serahkan ini uang kepada Bapak karena itu yang kami tangkap dalam mimpi dari istri saya gitu. Beberapa waktu yang lalu kami ada jual tanah yang cukup luas, dan kemudian setelah itu istri saya selama seminggu ini dapat mimpi untuk memberikan sejumlah ini kepada alamat nomor sekian di kota ini. Dan ketika saya lihat kok apa ini, nggak tahu kok sedang bangun. Lalu kemudian saya datang, ternyata ketemu Bapak. Jadi ini pemberian kami untuk Bapak meneruskan pembangunan itu. Dan ternyata ketika dibuka, uang itu cukup untuk menutup atap itu. Dikirim oleh Tuhan melalui orang yang sama sekali bukan percaya kepada Tuhan Yesus, malah sebenarnya dia adalah salah satu tokoh dari kepercayaan lain. Tetapi Tuhan bisa memberi mimpi kepada istrinya yang membuat dari mimpi itu ditafsirkan kepada mereka, oleh mereka bahwa mereka harus memberikan. Cerita itu sampai sekarang sudah puluhan tahun saya masih ingat, karena pendeta itu di tengah-tengah kebingungannya berserah kepada Tuhan dan bersyukur. Lalu Tuhan menolong dengan cara-cara yang ajaib. Saya berusaha bercerita begini dengan maksud bukan kemudian akhirnya kita seperti mau main dengan Tuhan dengan rasa bersyukur. Tetapi maksud saya mengembangkan kehidupan untuk rasa bersyukur itu kayaknya begitu positif dalam kehidupan kita. Dalam keadaan seperti apapun, karena kita percaya betul bahwa Tuhan pasti mempedulikan kita. Yang terakhir, menariknya cerita ini, setelah mereka kenyang, mereka pulang. Kalau kita baca sampai seluruh pasal 6, lalu setelah pulang mereka senang, lalu mereka lupa dengan Yesus. Tapi besok pagi, orang kalau terlalu kenyang malamnya, biasanya paginya terlalu lapar. Begitu lapar mereka ingat, waduh Yesus gitu. Semua orang ini kemudian berpikir gini, waduh Yesus kalau kita jadikan Raja kita luar biasa loh. Kita mungkin gak perlu kerja, dia akan kasih makan kita gratis terus gitu. Sehingga akhirnya mereka pikir, aduh kalau gitu ayo kita ketemu Yesus. Di mana Yesus? Lah kemarin kita saking senangnya kita langsung pulang, cari tahu di mana Yesus. Oh ternyata Yesus sudah pergi ke sebelah sana dari danau itu.
Lalu ketika mereka tahu sana, lalu mereka akhirnya, ya sudahlah kalau gitu kita ke sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akhirnya mereka harus sewa perahu supaya bisa ke sana itu. Lalu mereka pergi ke sana, ternyata orang kampung itu mengatakan, oh Yesus sudah pindah lagi ke kampung sana. Lalu mereka masih sewa perahu lagi supaya bisa ke kampung sana. Kenapa? Otaknya mereka pikir, nggak apa-apa bayar perahu, tapi nanti kan makannya gratis gitu. Jadi sekarang pencarian kepada Yesus bukan untuk mendapatkan ajarannya, bukan untuk mendapatkan kerajaan surga, tapi untuk mendapatkan rotinya. Saya punya renungan, jangan cuma mau rotinya Yesus atau apa namanya Yesus. Jadi orang ini ngejar kemanapun Yesus pergi dengan segala modal karena pasti nanti dapat roti. Akhirnya yang dimaui oleh mereka bukan Yesus, tapi rotinya Yesus. Dan ketika keinginan kita sudah kepada yang materi dan tidak kepada Dia pribadi, maka Dia rasa sudah cukup hubungan kita. Karena saya sebenarnya bermaksud mengikat kamu dengan berkat materi supaya kita punya hubungan yang baik. Kalau saya memberikan kepada anak saya sebuah mainan yang saya sukai, sangat sukai, tapi kemudian setelah saya beri mainan, lalu dia asik terus dengan mainan itu dan tidak pernah mau berhubungan dengan saya menyesal memberikan mainan itu. Kadang-kadang, jangan-jangan Tuhan menghambat untuk kita mendapatkan mainan itu, supaya kita masih punya hubungan pribadi dengan Dia. Renungan saya mengatakan, jangan mau apa-apanya Yesus, tapi kita mau Yesusnya. Karena kalau kita dapat Yesus, sebenarnya secara otomatis di tangan Yesus itu ada apa-apanya itu. Tapi Tuhan tahu persis hati kita, apakah yang kita mau itu adalah apa-apanya Yesus atau Yesusnya. Pada waktu kita mau Yesusnya, Dia tahu bahwa kita mau bersekutu dengan Dia, maka semua yang lain ditambahkan oleh Dia kepada kita. Pesan ini begitu penting karena firman Tuhan dalam pasal 6 mengatakan bahwa setelah Yesus kemudian mengucapkan kata-kata yang cukup keras itu, akhirnya cukup banyak murid-murid itu yang meninggalkan Yesus. Sebab motivasinya ngikut Yesus bukan untuk dapat persekutuan dengan Yesus, tapi dapat apa-apanya Yesus. Tuhan tolong kita. Karena itu renungan pagi hari ini telah didorong oleh nyanyian-nyanyian kita tadi yang mengatakan persekutuan dengan Yesus, persekutuan dengan Bapa, itulah yang penting dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nanggapi firman sambil bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku jadi menang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Pagi hari ini kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, atau mencukupkan orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita, anak cucu kita. Tapi saya merasa pagi hari ini lebih baik kita berdoa juga, terutama untuk hal yang terakhir kita renungkan, supaya setiap anak-anak Tuhan tidak menjadi kecewa dengan Dia, karena motivasi mengiring Dia adalah bukan untuk persekutuan pribadi dengan Dia. Kita doakan supaya anggota keluarga kita, anak-anak cucu kita tahu bahwa yang terpenting adalah bersekutu dengan Tuhan. Karena pada waktu kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan segalanya. Kita mendapatkan surga, kita mendapatkan segalanya yang ada dalam tangan Dia. Tapi kita bangun persekutuan
yang akrab dengan Tuhan. Mari kita akan doakan doa ini bersama-sama, menyanyikan lagu ini dari dasar hati kita. Dan kalau kita mau doakan ini untuk anggota keluarga kita, untuk orang-orang kekasih-kekasih kita, mari kita nyanyikan sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk mengatakan, Tuhan, dengan kekuatan saya sendiri saya tidak bisa mengkondisikan ini. Saya perlu pertolongan-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu, menepati janji, menepati janji-Mu, menepati janji, menepati janji-Mu. Bapa, kami mau mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena tanpa harus kami berpikir, Engkau adalah Allah yang begitu peduli kepada kami dalam setiap aspek kehidupan kami sampai kepada bagian fisik kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami ingin bersama-sama satu hati pada pagi hari ini berdoa agar supaya keluarga kami, kenalan kekasih kami tidak sampai terjebak dalam hal ini, sehingga kami akhirnya terikat kepada pemberian Tuhan. Kami terikat dengan materi yang membuat kami bisa jauh dari Tuhan. Tetapi tolonglah kami bahwa semua itu mestinya membuat kami makin dekat dengan Engkau. Dan kami membangun persekutuan yang begitu erat dengan Engkau ya Tuhan. Itu adalah tujuan hidup manusia Engkau ciptakan, supaya kami punya persekutuan yang erat dengan Engkau. Karena setiap kali kami berada dalam persekutuan yang erat dengan Engkau, maka segala yang lain itu bisa menjadi bagian dari kehidupan kami. Tuhan, jangan sampai anggota keluarga kami, anak cucu kami nanti pernah terjerat oleh satu tipu muslihat. Tetapi biar semuanya akan tahu, mendekatkan diri terus pada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tapi hamba menyerahkan Roh Kudus untuk berbicara. Biar kalau ada kesalahan dalam hamba-Mu, Tuhan ampuni, tapi semuanya ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri bagian renungan firman Allah ini. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini
semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.